Ini faktor yang biasa terjadi kalau terjadi krisis energi. Pertama adalah karena manusia saat ini sangat tergantung dengan energi fosil. Yang kedua, menurunnya cadangan minyak. Yang ketiga, konsumsi energi yang berlebih. Keempat, spekulasi. Yang kelima itu geopolitik dan ekonomi. Nah, dari 5 faktor ini, kalau kita lihat sekarang, itu apakah turunnya harga minyak disebabkan oleh 5 faktor ini? Secara langsung tidak. Mungkin kita harus nambahkan satu lagi dalam textbook adalah yang mempengaruhi krisis energi, salah satunya adalah serangan virus, seperti yang terjadi sekarang. Dan ini tentu di luar perkiraan kita semua, bahwa sebuah virus mampu mempengaruhi kebutuhan energi kita di dunia ini. Ya. Next. Kalau kita lihat lagi distribusi cadangan minyak dunia, tahun 2007 itu ada 1.427 ribu million barrels. Di tahun 2017 itu naik cadangannya menjadi 1.696 ribu million barrels. Ya. Cadangan terbesar itu ada di Middle East. Sementara sampai tahun lalu, Indonesia cadangan minyaknya hanya 0,2% dari cadangan dunia. Jadi tidak begitu besar cadangan kita, cuma 0,2%. Next. Nah, berapa kebutuhan minyak dunia sebenarnya? Dalam sehari, tahun 2019 itu berkisar antara 100 juta barrel per day. Tahun 2020 diperkirakan naik 101 juta barrel. Tapi dengan adanya wabah COVID ini, diperkirakan itu di bawah 100 juta barrel kebutuhan minyak dunia pada tahun 2020 ini. Dari tahun 2006 sampai 2020 atau 2019, itu kenaikan per day-nya hanya 15 juta barrel per day. Dari tahun 2006 sampai 2019. Berapa kebutuhan minyak di Indonesia? Indonesia itu 1,5 juta barrel per day. Jadi sekitar 1,5% demand dunia itu ada di Indonesia. Next. Nah, apa yang mempengaruhi krisis? Pengaruhnya adalah supply and demand. Kalau kita lihat di sini, misalnya tahun 2015, harga itu turun. Ini disebabkan karena kelebihan pasokan, salah satunya keberhasilan dari eksplorasi dan produksi shale oil, shale gas di Amerika. Juga salah satu yang mempengaruhi harga minyak dunia adalah krisis financial di tahun 2008 yang mengakibatkan supply lebih banyak daripada demand-nya, itu juga mengakibatkan harga turun. Nah, yang tidak terprediksikan adalah 2020 ini, kalau keadaan normal, demand-nya normal, supply-nya juga normal, maka kemungkinan besar harga tidak akan turun. Tapi dengan adanya COVID ini, yang mengakibatkan kelumpuhan tumbuhan dan roda ekonomi, maka harga minyak turun bahkan di bawah $20. Dan WTI beberapa minggu yang lalu itu menyentuh level dengan harga minus. Next. Nah, ini salah satu kondisi geopolitik yang menyebabkan pasokan minyak terganggu. Di tahun 1957 ada krisis di Suez Canal, mengakibatkan 2 juta barrel minyak tidak bisa diproduksi. Waktu revolusi Iran tahun 78-79 itu sekitar 5,6 juta barrel per day yang terganggu. Waktu di Venezuela tahun 2002 itu juga terganggu 2,6. Badai Katrina ini adalah sequence dari beberapa
hurricane di Amerika, itu juga mengganggu sekitar 1,5 juta barrel di tahun 2005. Kemudian krisis Libya juga di 2011 itu mengganggu 1,6 juta. Jadi kalau ada pergolakan di negara-negara yang memproduksi minyak, maka akan terganggu supply untuk kebutuhan dunia. Next. Nah, kalau kita lihat lagi kejadian apa lagi yang berpengaruh terhadap harga minyak, yang terakhir itu adalah 2015 shale oil booming. Dulu Amerika berproduksi 10 tahun yang lalu mungkin sekitar 5 juta barrel. Sekarang sudah mampu sekitar 12-13 juta barrel. Kebutuhan Amerika itu sekitar 15-16 juta barrel per day, ya. Jadi mereka bisa memenuhi kebutuhan sampai 12-13 juta, yang dulunya hanya bisa dipenuhi dengan 5 juta dan impor lebih banyak. Tapi dengan keberhasilan shale oil, mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan di samping impor juga, dan juga mereka juga ekspor sekitar 2-3 juta barrel per day. Dan ini juga yang mempengaruhi harga minyak. Kenapa? 2-3 juta barrel per day ini perlu market di luar Amerika, sementara OPEC plus Rusia tidak mampu atau gagal mencapai kesepakatan beberapa minggu yang lalu. Ini yang mengakibatkan salah satunya harga minyak menjadi turun. Ya. Apalagi yang menyebabkan harga minyak turun itu financial crisis di tahun 2008. Kemudian 9/11 juga mengakibatkan harga minyak bergejolak. Ini kira-kira beberapa peristiwa yang mengakibatkan harga minyak turun dan naik.